Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Jika Anda hidup pada September 1859 silam, Anda pasti akan menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah Anda lupakan. Saat itu, langit di seluruh dunia diterangi oleh cahaya aneh. Di beberapa tempat, langit bersinar merah seperti bara api raksasa. Sementara di tempat lain, pita cahaya putih terlihat menari-nari di langit. Dan yang paling penting, selama seminggu berturut-turut, cahaya ini selalu menerangi seluruh langit, tidak peduli siang atau malam. Bahkan di tengah malam, orang-orang masih bisa membaca koran dengan cahaya misterius ini tanpa perlu menyalakan cahaya lilin. Hal ini menyebabkan banyak orang maupun hewan tidak dapat membedakan antara siang dan malam. Menurut catatan surat kabar kala itu, sekelompok tukang batu di Carolina Selatan AS telah bekerja di lokasi konstruksi selama setengah hari sejak bangun tidur. Namun mereka tiba-tiba menyadari saat itu baru tengah malam. Sementara itu di Virginia, seorang kondektur kereta api dibuat gusar oleh kicauan sekelompok Alaudidae. Karena kawanan burung pengicau ini juga dibuat bingung antara siang dan malam oleh cahaya misterius ini. Burung Alaudidae biasanya aktif di siang hari, namun mereka terus mengicau tanpa henti pada pukul 01.00 dini hari. Karena merasa terganggu, kondektur pun tidak tahan lagi dan mengambil senapannya, menembak 3 burung pengacau itu hingga dia bisa tidur nyenyak kembali. Orang-orang ketika itu tidak tahu apa cahaya misterius yang terlihat di langit. Mereka berkumpul dan menatap ke atas, merasa takut dan berdoa, berharap itu bukan pertanda penghakiman terakhir. Namun sekarang kita tahu bahwa cahaya misterius tersebut tidak semisterius itu. Sebenarnya itu hanyalah aurora. Tapi pertanyaannya, bukankah aurora hanya muncul di kutub utara dan Antartika saja? Lalu mengapa aurora muncul di seluruh dunia pada tahun 1859 saat itu? Selain pertunjukan aurora aneh yang membuat masyarakat tercengang sekaligus ketakutan, para operator telegraf yang populer di Eropa dan Amerika saat itu juga menemui serangkaian hal aneh dan tidak terduga. Di banyak tempat, operator telegraf melaporkan bahwa mereka akan tersengat listrik dan luka bakar tanpa sebab ketika menyentuh tombol telegraf. Selain itu, mesin telegraf mereka akan mengeluarkan percikan api tanpa sebab dan bahkan kabel pun akan langsung meleleh. Namun ini bukanlah hal yang paling aneh. Operator telegraf yang menghubungkan Boston dan Portland di Amerika Serikat juga menemukan bahwa sistem telegraf masih dapat mengirim dan menerima pesan meskipun telah terputus dari pencatu daya. Semua hal aneh ini benar-benar membuat orang-orang pada saat itu berpikir bahwa ini adalah pertanda dari penghakiman terakhir. Beberapa orang bahkan segera berhenti bekerja dan berdoa, bertobat dari dosa-dosanya. Namun nyatanya, situasi saat itu tidak seserius yang mereka bayangkan karena beberapa hari kemudian semuanya kembali normal. Tapi sekarang keadaannya tidak sama. Walaupun tidak menimbulkan akibat yang serius seperti saat itu, namun ada yang memperkirakan bahwa jika hal yang sama terjadi lagi di dunia kita sekarang, situasinya mungkin akan sangat berbeda dan kemungkinan besar akan menyebabkan masalah yang sangat serius. Bencana ini bahkan dapat membuat peradaban manusia mundur 100 tahun. Terlebih lagi, ada yang memperkirakan situasi seperti itu kemungkinan besar akan terulang kembali pada tahun 2025 mendatang. Sebenarnya, kejadian aneh pada tahun 1859 telah lama ditemukan oleh Richard Carrington, seorang astronom amatir di Inggris saat itu. Meski Carrington adalah astronom amatir, tapi dia bukan sosok orang sembarangan. Dia adalah pemenang sejati dalam hidupnya dan orang berada. Demi memuaskan hobi astronominya,
ia membangun sebuah observatorium di rumahnya di luar London. Kemudian pada tanggal 1 September 1859, ia sibuk memantau bintik matahari di observatorium pribadinya. Bintik matahari adalah bintik hitam yang umum terjadi di permukaan matahari. Jangan anggap remeh bintik hitam kecil ini. Bintik matahari berukuran sedang saja, mungkin seukuran bumi besarnya. Bintik hitam gelap inilah yang menjadi tempat berkumpulnya medan magnet matahari. Medan magnet di sini jauh lebih kuat daripada medan magnet di bumi, setidaknya 10.000 kali lebih tinggi. Dan kuatnya medan magnet di sini dapat menghambat perpindahan energi dari bagian dalam matahari, sehingga suhu di sini rata-rata lebih rendah sekitar 2000 derajat Celcius daripada suhu permukaan. Jadi inilah sebabnya mengapa area di sini lebih gelap dibandingkan tempat lain, dan itulah asal-muasal bintik matahari. Para astronom memang belum bisa menjawab dengan pasti apa yang menyebabkan bintik matahari terbentuk. Akan tetapi bagian penting dari munculnya bintik matahari adalah interaksi medan magnet matahari. Yang pasti, bintik tersebut akan muncul pada area yang memiliki aktivitas magnetik sangat tinggi, mirip seperti soda di botol. Pernahkah kamu mengguncang botol soda yang masih tertutup? Setelah diguncang dan tutupnya dibuka, maka minuman di dalamnya akan menyembur keluar. Bintik matahari pun demikian. Interaksi magnetik yang terjadi menyebabkan terlepasnya sejumlah besar energi lewat ledakan matahari dan badai besar yang dikenal sebagai lontaran massa corona yang terjadi di bintik matahari. Saat bintik matahari terbentuk, ia bisa bertahan beberapa jam sampai beberapa bulan dan akan terus bergerak bersama perputaran matahari pada porosnya. Saat itu, tanggal 1 September 1859, astronom amatir Richard Carrington melakukan rutinitas pengamatan matahari. Ia melakukan proyeksi matahari dengan teleskopnya dan mencatat bentuk dan posisi bintik matahari. Dan hasil pengamatannya inilah, ia menyimpulkan kalau di awal siklus yang baru, bintik matahari terbentuk pada jarak yang jauh dari ekuator matahari, dan di kemudian hari bintik tersebut terbentuk di lintang lebih rendah. Richard Carrington juga menemukan perbedaan rotasi matahari di ekuator dan kutub. Matahari akan berotasi selama 25,38 hari di ekuator, sedangkan di kutub rotasinya 36 hari. Pada hari itu, Richard Carrington melihat dua bintik matahari yang sangat terang yang tiba-tiba muncul dan kemudian menghilang beberapa menit kemudian. 18 jam kemudian, badai geomagnetik menghantam bumi, dan pada tanggal 2 September 1859, tirai warna-warni aurora tampak di seluruh dunia dan mengacaukan sistem telegraf. Ketika Carrington mengamati bintik matahari, dia menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Permukaan matahari tiba-tiba muncul dua berkas cahaya putih yang sangat kuat, yaitu di area A dan B di sini. Kemudian setelah beberapa saat, cahaya yang menyilaukan atau titik putih tersebut menghilang. Namun karena penasaran, Carrington segera menggambar gambar yang baru saja dilihatnya, yaitu gambar yang kita lihat sekarang. Saat itu, Carrington tidak tahu bahwa semburan cahaya yang menyilaukan yang disaksikannya itu sebenarnya adalah suar matahari yang langka terjadi. Suar matahari atau suar surya adalah ledakan besar di atmosfer matahari yang dapat melepaskan energi besar 6 kali 1025 joule. Istilah ini juga digunakan untuk fenomena yang mirip di bintang lain. Semburan matahari memengaruhi semua lapisan atmosfer matahari, fotosfer, korona, dan kromosfer. Saat plasma dan medan magnet di atas permukaan bintik matahari yang tertekan dilepaskan keluar matahari, terbentuklah suar atau flare matahari. Bintik matahari juga dapat melepaskan lontaran massa koronal
yang merupakan letusan energi magnetik seperti bersin. Meskipun matahari tidak bersin, namun tetap menyemburkan angin matahari yang mengandung partikel. Tapi umumnya, kita dilindungi oleh medan magnet bumi untuk mencegah radiasi matahari yang dapat menyebabkan dampak buruk pada kita. Namun karena arah medan magnet bumi, maka medan magnet bumi memiliki dua tempat yang sedikit lebih lemah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, sejumlah kecil material yang dibawa oleh angin matahari dapat menembus atmosfer kutub utara dan Antartika. Itulah sebabnya kita sering melihat aurora di kutub utara atau Antartika, namun tidak di tempat lain. Saat terjadi suar matahari yang kuat, bersin matahari tiba-tiba akan melepaskan lebih banyak materi dari biasanya, dan kebetulan bersinnya mengarah ke bumi, sehingga medan magnet bumi tidak bisa sepenuhnya membendungnya. Jadi, aurora tidak hanya akan terlihat di kutub utara dan Antartika saja, tapi di mana saja di muka bumi. Seperti pada tahun 1859, saat itu orang-orang tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Jadi, karena kebetulan Carrington menyaksikan suar matahari melontarkan plasma dan medan magnet dalam jumlah besar ke bumi, sehingga orang-orang kemudian menyebut peristiwa suar matahari tahun 1859 sebagai peristiwa Carrington. Untungnya, badai matahari tidak terlalu berdampak pada tubuh manusia, hanya dapat merusak perangkat elektrik dan jaringan listrik. Pada tahun 1859, karena saat itu terutama mengandalkan mesin uap dan tenaga kerja, belum ada satelit buatan, komunikasi radio, atau jaringan transmisi listrik. Jadi, badai matahari tidak membawa bencana yang terlalu serius bagi bumi. Namun coba bayangkan sejenak, jika peristiwa Carrington yang sama terulang kembali sekarang, bagaimana dengan sistem jaringan listrik, telepon seluler, satelit, pesawat terbang, mobil, senjata nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, rumah sakit, dan yang paling penting, sistem perbankan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik. Jika peralatan yang membutuhkan listrik di seluruh dunia hancur seketika akibat suar matahari sekuat peristiwa Carrington, apa konsekuensi yang akan dihadapi peradaban manusia saat ini? Mungkinkah peradaban manusia akan mundur 100 tahun? Faktanya, selain peristiwa Carrington, pada 13 Maret 1989, masyarakat dunia pernah menyaksikan sendiri dampak suar matahari terhadap kehidupan manusia modern. Dan pada hari itu, badai magnet yang kuat dari matahari berdampak parah pada jaringan listrik di Quebec, Kanada, menyebabkan seluruh sistem pasokan listrik Quebec lumpuh. Lebih dari 6 juta orang menghabiskan 9 jam di musim dingin tanpa listrik. Tak hanya itu, badai magnet yang kuat juga membakar trafo raksasa di pembangkit listrik tenaga nuklir di New Jersey, AS, serta sejumlah besar saluran transmisi, trafo, dan peralatan jaringan lainnya. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2003, badai matahari kuat melumpuhkan 2 satelit, menyebabkan gangguan komunikasi dan jaringan listrik di seluruh dunia. Namun perlu dicatat, bahwa baik peristiwa Quebec maupun badai matahari yang kuat pada tahun 2003 itu tidak sedahsyat peristiwa Carrington sebelumnya. Intensitas peristiwa Carrington setidaknya 3 kali lipat dari peristiwa Quebec, Kanada. Yang terpenting, ketergantungan masyarakat sekarang terhadap listrik dan internet sudah tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kendaraan listrik semakin populer, dan banyak sekali pekerjaan orang yang berhubungan erat dengan internet. Jika peristiwa Carrington terjadi sekarang, kemungkinan besar kita tidak akan bisa mengambil uang sepeser pun di ATM. Pada tahun 2012, atau tahun berakhirnya dunia oleh ramalan Maya, observatorium mencatat suar matahari yang sebanding dengan tingkat peristiwa Carrington, dan badai matahari yang kuat ini kebetulan menghadap orbit bumi. Untungnya,
Kita berada di sisi lain bumi saat matahari bersin. Akibatnya sungguh tak terbayangkan jika hal itu kebetulan menyasar ke bumi. Namun keberuntungan tidak akan terus berlangsung. Tidak ada yang tahu apakah kita akan seberuntung itu dalam peristiwa badai matahari tingkat Carrington berikutnya. Bahkan ada yang memperkirakan bahwa badai matahari super kemungkinan akan muncul lagi pada tahun 2025 mendatang. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA diisukan memprediksi kiamat internet pada 2025. Dalam berbagai pemberitaan media lokal dan berbagai negara, NASA diklaim memprediksi kiamat internet pada 2025 imbas badai matahari. Saat itu terjadi, penduduk bumi bakal kehilangan akses internet selama berbulan-bulan. Frasa kiamat internet 2025 pun sempat menjadi Google Trends. Pada Agustus 1859, para astronom takjub ketika menyaksikan penambahan jumlah bintik di piringan matahari. Di antara para ilmuwan ini adalah Richard Carrington. Saat itu, Carrington dibutakan oleh kilatan cahaya yang tiba-tiba saat membuat sketsa bintik matahari. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Fenomena itu berlangsung sekitar 5 menit. Suar tersebut kemudian diketahui sebagai lontaran massa corona. Dalam waktu sekitar 17,6 jam, lontaran massa corona melintasi lebih 150 juta kilometer antara matahari dan bumi dan melepaskan kekuatannya ke planet kita. Menurut NASA, biasanya lontaran massa corona membutuhkan waktu beberapa hari untuk mencapai bumi. Sehari setelah Carrington mengamati suar tersebut, bumi mengalami badai geomagnetik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memicu kekacauan sistem telegraf dan pemandangan aurora di daerah tropis yang tidak lazim terjadi. Hal itu pun tercatat sebagai badai matahari paling dahsyat sejauh ini. Akhir kata, kita hanya bisa berharap semoga semuanya baik-baik saja dan tidak ada fenomena badai matahari pada 2025 mendatang seperti perkiraan di atas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.